Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita memasuki hari baru. Dahsyat ya Tuhan kita. Ayo sama-sama kita minta urapan sama Tuhan. Kita minta tuntunan sama Tuhan di saat teduh pagi hari ini. Sukacita ilahi turun atas kita semua. Tuhan terima kasih. Engkau baik. Engkau dahsyat bagi kami. Kami boleh memasuki hari baru. Terima kasih Roh Kudus. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Kami mau belajar banyak tentang Engkau. Tuntun kami di masa-masa sukar ini Tuhan. Agar kekuatan baru terus mengalir bagi setiap kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya Roh Kudus, urapan-Mu turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini. Tapi biarlah kasih-Mu terus Kau alirkan ya Tuhan. Kami duduk sebagai seorang murid. Kami ngerti sungguh. Tuhan bicara apa? Ada kekuatan baru. Ada kesembuhan. Ada pemulihan dan pasti ada terobosan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah menyembah dalam kesesakan. Menyembah di dalam kesesakan. Kita buka di kitab Mazmur 126 ayat yang 1 sampai ke 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, judul perikopnya di sini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Menyembah dalam kesesakan. Seperti apakah menyembah di dalam kesesakan itu? Ini seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Daud dalam keadaan apapun, dia menyembah Tuhan. Mari sekarang kita belajar saudara, bahwa ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Seringkali kita menganggap bahwa doa itu powerful. Itu betul sekali. Tetapi saya mau katakan, pujian penyembahan itu pun dahsyat. Jadi sewaktu kita tidak bisa berbuat seperti apa gitu ya. Sewaktu doa kita, rasa-rasanya kita mengalami kelelahan. Seperti kita sudah gak bisa lagi mengungkapkan dengan perkataan. Saudara, menyembah Tuhan itu membawa kekuatan baru. Ada kuasa daripada Allah bekerja melalui pujian penyembahan itu. Coba kita perhatikan saudara ya. Di kitab Mazmur 126 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan haleluya. Wow, saudara, belum dibahas aja saya punya roh rasanya wow banget gitu. Ini belum dibahas loh. Tetapi hadirat Tuhan luar biasa. Coba rasakan saudara ya. Perhatikan. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Sion itu apa toh? Sion itu tidak hanya sekedar gereja saudara. Sion itu bicara tentang hadirat Tuhan. Sion juga bicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Sion bicara tentang tempat di mana ada kehadiran Tuhan bersama-sama dengan malaikatnya. Itu Sion. Jadi ketika ditulis begini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Loh memangnya apa yang terjadi dengan Sion? Kok Tuhan harus memulihkan? Nah, kebanyakan daripada kita tidak memperhatikan Sion di dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa Sion itu tidak hanya pengertiannya gereja,
Sion bicara tentang pujian penyembahan. Adakah di dalam rumah pujian penyembahan? Mungkin baru dilakukan beberapa hari ini. Selama ini gak kedengeran pujian penyembahan. Mungkin di mobil sukanya lagu-lagu dunia, tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Sewaktu kita berdoa, tidak terdengar pujian penyembahan. Sion juga bicara tentang hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Di dalam rumah mungkin gak ada hadirat, makanya adanya cuma keributan, ya, tidak betah, ada yang meninggalkan rumah karena gak ada hadirat Tuhan. Ya, ada piring terbang gitu ya, berantem sana sini, memaki sana sini, di dalam keluarga saling memusuhi karena gak ada hadirat Tuhan. Makanya Tuhan perlu memulihkan keadaan Sion. Sion itu ada di dalam rumah kita, saudara. Makanya periksa diri, apakah sampai hari ini Sion itu tetap ada. Jadi Sion tadi bicara tentang apa? Pujian penyembahan, hadirat Tuhan. Bahkan ada pelayanan malaikat Tuhan di dalam rumah kita. Atau jangan-jangan rumah kita angker, rumah kita banyak setannya, udah pasti gak ada Sion. Makanya ketika tidak ada pujian penyembahan, ketika rumahnya angker, ketika rumahnya hawanya panas, itu perlu pemulihan Sion. Makanya kitab Hagai diminta sama Tuhan, nyalakan api Tuhan. Mengapa harus ada api Tuhan, saudara? Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang api Tuhan. Api Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri yang menerangi setiap kegelapan, agar supaya di dalam kehidupan kita ada tiang awan dan tiang api yang menyertai kita siang dan malam. Makanya kegelapan tidak menyelimuti hidup kita. Kegelapan tidak bicara tentang, oh semua kita punya, harta kekayaan kita punya, semua posisi pekerjaan bagus semua. Tidak. Banyak orang kaya hidupnya kegelapan. Banyak orang punya banyak deposito juga banyak kegelapan. Bukan itu, saudara. Tetapi ini bicara tentang apa? Tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, minggu lalu kita bicara tentang apa? Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Di depan ada Tuhan, di belakang ada malaikat Tuhan. Tuhan bicara sebagai tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Ada penyertaan Tuhan. Makanya saudara, ketika kita tidak pernah membahas tentang Tuhan, ketika hati kita tuh udah jauh banget dari Tuhan, ketika kita sudah tidak bisa lagi berdoa, perlu yang namanya pemulihan. Makanya Tuhan katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ini kan seperti pujian yang lama, saudara ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Nyanyi lagu ini gak nunggu jadi kaya, saudara. Nyanyi lagu ini gak nunggu mujizat terjadi dulu. Justru yang sekarang ini kita nyanyikan pujian ini. Makanya dikatakan Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pulihin dulu Sion di dalam rumah kita. Pulihin dulu Sion di dalam hati kita ini. Yang gak pernah doa, yang gak pernah nyembah Tuhan, yang tidak pernah bisa menghadirkan hadirat Tuhan, yang kalau doa cuma rasanya kering banget. Hadirkan, saudara. Hadirkan melalui penyembahan kita. Makanya tema kita hari ini adalah menyembah dalam kesesakan. Loh kok bisa, Bu? Kalau kita mengalami kesesakan hari-hari ini, jangan biarkan kelemahan tubuh yang terjadi. Kalau kita mengalami kesesakan hari-hari ini, bukan kekalahan yang terjadi.
Tetapi hadirkan hadirat Tuhan dalam tekanan seperti apapun. Nyembah Tuhan. Amin. Nyembah Tuhan. Kemarin saudara ya, saya datang dalam sebuah ibadah begitu. Di gereja itu waktu saya masuk di gereja itu ya, yang saya rasakan saudara, hadirat Tuhan tuh kuat banget. Itu baru mau masuk lorong ya, karena saya lewat samping gitu ya, baru melewat lorong gitu, hadirat Tuhannya tuh kencang banget. Tapi di sisi lain, saya merasakan ada begitu banyak orang mengalami kesesakan. Tapi hadirat Tuhan luar biasa dahsyat. Artinya apa saudara? Ini loh, Tuhan lagi memulihkan keadaan Sion. Kesesakan melanda gak masalah. Mengalami tekanan kehidupan yang besar seperti apapun tidak masalah. Tapi hadirat Tuhan itu mengalahkan semuanya. Makanya kemarin begitu nyembah Tuhan, padahal itu jemaat banyak banget. Tapi coba waktu nyembah Tuhan, di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapa aku diterima. Di rumah Bapa aku diampuni. Di rumah Bapa ada hadirat Tuhan. Di rumah Bapa ada kekuatan. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di dalam hadirat itu saja yang ada rasa kasih sayang, ada penyertaan, ada pembelaan, ada sukacita, ada kegirangan. Cuma di rumah Bapa. Makanya ketika kita masih mengalami ketakutan melulu, stres berkepanjangan, Sionnya lagi roboh, pondok Daudnya lagi roboh. Makanya masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada pengharapan. Saya juga punya beban persoalan, saudara. Tapi saya tidak melulu memikirkan itu. Sion itu paling penting. Menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Loh Bu, Tuhan kok dihadirkan? Kan Tuhan bisa datang sendiri, dengar baik. Kalau hati kita nggak siap, hati yang tidak punya rasa haus dan lapar, Tuhan juga nggak datang loh. Kehancuran, mau dosanya kayak apapun, mau berantakan kayak apapun, selama hatimu kudus, selama hatimu meminta kehadiran Tuhan, Tuhan hadir. Makanya jangan pernah berpikir bahwa waktu kita doa, kebanyakan daripada kita tuh kalau doa cepet-cepet. Yang penting aku doa ya, aku udah doa kok. Makanya saya selalu bilang, rasakan dulu hadirat Tuhan. Karena sewaktu kita merasakan hadirat Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tapi kalau kita misalkan kita cuma langsung duduk gitu ya, terus langsung kita nyembah Tuhan, langsung kita berdoa begini, Tuhan tuntun aku sepanjang hari ini. Tuhan anakku mau cari pekerjaan, Tuhan berkati dia dalam nama Yesus, amin. Sudah, selesai. Habis itu beraktivitas. Belum tentu Tuhan hadir. Karena Tuhan hadir itu ketika kita punya rasa haus dan lapar. Sekalipun kau orang berdosa, sekalipun kau orang yang, coba lihat ya, Sakeus. Sakeus itu adalah gambaran orang berdosa. Dia seorang koruptor. Dia punya semuanya, dia kaya raya. Apa yang membuat Tuhan Yesus datang ke dalam rumah dia? Karena dia berusaha mencari wajah Tuhan. Lihat, Sakeus tubuhnya pendek. Dia di dalam kerumunan, dia nggak bisa ngelihat Yesus.
Dia punya kerinduan untuk ngelihat Yesus sampai dia harus naik pohon supaya lihat Yesus. Barang siapa mencari wajah Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pasti ketemu sama Tuhan. Makanya saudara, ketika dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau kita cuma minta tapi nggak pernah mencari, makanya jiwa kita kosong. Karena kita tukang minta. Cari wajah Tuhan. Kalau sudah cari, kita masih merasakan rasa haus dan lapar, pengen lagi Tuhan, ketok pintu. Banyak sekali jemaat Tuhan yang cuma fokus kepada minta apa saja, fokusnya di situ terus. Tapi ayat lanjutannya tidak dilakukan. Makanya suka kecewa toh. Doaku nggak dijawab Tuhan, doaku dibiarin sama Tuhan, doaku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena fokusnya kepada minta. Makanya penting sekali di kitab firman ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion jauh lebih penting daripada semua mujizat yang kita tangisi tiap hari itu. Ini Tuhan memulihkan bukan ketika Tuhan membuat mujizat, bukan loh. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan pujian penyembahan kita. Ketika Tuhan hadir di dalam rumah kita. Ketika Tuhan beserta malaikat-malaikatnya, ribuan malaikatnya itu hadir di dalam rumah kita. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi pahami, Tuhan tidak menulis ketika Tuhan membuat mujizat, keadaan kita seperti bermimpi. No. Bukan mujizatnya yang diutamakan Tuhan, tapi hadirat Tuhan. Amin. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan kalau nggak dibaca, kepotong-potong firman Tuhannya, nggak paham apa yang harus dicari. Minta apa saja, betul. Anda boleh. Kita semua boleh minta apa saja. Tapi cari. Berapa banyak permohonan doa saya nggak dijawab sama Tuhan, dijawab yang lain. Tapi karena tiap hari nyari, sekalipun dijawab lain, nggak masalah. Karena ternyata waktu kita mencari Tuhan, waktu kita mengetuk pintu hati Tuhan, terjadilah pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu menghasilkan apa? Pengharapan. Percaya bahwa pemberian Tuhan itu pasti tepat, pasti yang terbaik. Akibat dari kita nyari Tuhan setiap hari, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menghasilkan apa? Ketenangan. Makanya saudara, saya sering katakan bahwa setiap kali saya berdoa, hampir saya tidak pernah menyebutkan apa permohonan doa saya. Paling cuma saya sebutin sekali, 2 kali. Selesai itu saya lebih banyak nyembah Tuhan. Itu loh yang dimaksud dengan Sion. Dipulihkan dulu. Jadi kalau doa itu jangan asal bunyi. Ya, tidak asal bunyi. Tetapi merasakan dulu kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kemarin hari Minggu, saudara, di sebelah saya ada ibu dan anak. Ibadah dimulai jam 1 siang. Jam 2, sekitar jam 2-an. Udah terlambat 1 jam. Baru nyampe.
minta orang geser-geser, wah geser-geser ke sana. Melewatkan pujian penyembahan tadi tuh. Nih ya, kalau hari Minggu masih punya jemaat yang kayak begini. Oh ngasih pujian penyembahan, nanti dulu aja lah. Kebetulan gerejanya sebelahnya itu food court, saudara, kantin gitu. Masih pujian penyembahan, udahlah makan aja dulu, makan. Anda salah besar. Sewaktu kita nyembah Tuhan, kita sedang membawa ukupan. Ada api Tuhan yang sedang kita nyalakan. Makanya kalau Anda datang terlambat waktu pujian penyembahan, Anda tidak membawa persembahan apa-apa di hadapan Tuhan. Maaf ya, saya harus kasih tahu kepada Anda. Datang kepada Tuhan jangan pakai tangan kosong. Ya. Jangan dengan tangan kosong. Sewaktu kita nyembah Tuhan, itu kita lagi membawa korban. Membawa korban syukur. Membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Makanya kita kan suka berdoa, Tuhan biarlah setiap ukupan itu mengharumkan nama Tuhan. Engkau suka ya Tuhan dengan pujian penyembahan ini. Kalau datang sudah terlambat 1 jam, Mbok Yao, ikut yang ibadah selanjutnya. Karena waktu kita datang terlambat banget itu mengganggu yang lain waktu nyembah. Otomatis kan geser kursi gitu ya. Waktu kita masuk gitu tuh kan geser orang, nyenggol orang gitu ya. Punyai rasa sungkan kepada Tuhan, juga punyai rasa sungkan kepada orang yang di sebelah kita. Itu sikap rendah hati yang di hadapan Tuhan. Sudah datangnya telat. Waktu khotbah, tidur. Bayangkan, di sebelah saya. Mungkin karena saya pakai masker gitu ya. Orang ini tidak kenal siapa saya gitu, gak tahu. Tidur gitu, nunduk begini. Dia bawa anak. Anaknya ikut tidur. Makanya saya suka bilang kan, anak mencontoh orang tuanya. Anak tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kalau orang tuanya gak kenal siapa Tuhannya. Makanya jangan salahkan, waktu ibunya nunduk gitu ya, ngantuk gitu, tiba-tiba, bangun dek. Apa ini, ajaran seperti apa ini? Sudah dipastikan misionnya sudah tidak ada. Maaf ya, saya harus kasih tahu. Kalau di dalam gereja yang korporat saja kau tidak bawa api Tuhan, kau tidak menyalakan api Tuhan, di rumah pasti mati total itu. Gampang kok ngelihat orang suka menyalakan api Tuhan atau tidak. Gampang melihatnya dari buah. Kekristenan tanpa buah percuma, saudara. Kalau untuk urusan datang ibadah minggu saja, itu kan seminggu cuma sekali toh. Padahal ibadah itu kalau cuma sekali doang, itu kurang. Makanya kita perlu saat teduh setiap hari. Kalau untuk ibadah minggu masih yang seperti ini, maaf saudara, kita tidak punya rasa hormat di hadapan Tuhan. Tidur gitu. Sudah gitu belum doa berkat, sudah keluar. Mau apa Anda ini? Makanya kehidupan yang seperti ini perlu pemulihan Sion. Amin. Perlu pemulihan Sion. Makanya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan pujian penyembahan, ketika Tuhan memulihkan hadirat Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menghadirkan malaikat surga turun dalam kehidupan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mimpinya pasti mimpi yang baik. Lihat ayat berikutnya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ini bicara tentang apa toh saudara? Sekalipun keadaanmu sudah hancur lebur, tidak bisa diapa-apain,
Mata jasmani kita mungkin kita berpengertian, aduh Tuhan, aku ditipu orang besar-besaran seperti ini, terus aku bagaimana? Siapa bilang Tuhan tidak bisa memulihkan? Keluarga kami juga pernah mengalami ditipu sama orang. Saya juga pernah ditipu sama orang. Tapi puji Tuhan balik sih. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah memulihkan, garis bawahi, memulihkan Sion itu tadi. Makanya ke waktu kita datang kepada Tuhan, bawa ukupan, yaitu menyenangkan hati Tuhan tadi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Oh Bu, berarti itu kalau saat teduh mesti nyanyi dulu, nggak sekedar nyanyi, saudara. Garis bawahi Sion. Sion itu tentang apa toh? Hadirat Tuhan. Jadi orang waton muni nyanyi. Gak hanya sekedar nyanyi buka mulut, bukan. Tapi merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya ada satu jemaat dari Komsel Breakthrough, saudara. Dia seorang ibu rumah tangga gitu. Dia kalau doa saat teduh, dia mencuri-curi waktu, sembunyi-sembunyi, karena takut ketahuan suaminya. Karena suaminya belum bertuhan, belum Kristen. Tapi dia sembunyi-sembunyi. Dia nggak bisa pergi ke gereja seperti kita. Dia punya rasa haus dan lapar sama Tuhan tiap hari. Tapi tiap minggu hatinya pedih karena dia nggak bisa pergi ke gereja, saking takutnya dengan suaminya. Tapi dia di dalam sembunyi-sembunyi itu, dia membawa ukupan kepada Tuhan. Nah ini, orang yang seperti ini disukai sama Tuhan. Ada punya rasa haus dan lapar sama Tuhan. Lah kita loh, yang dikasih kesempatan pergi hari Minggu, datang telat. Lihat si ibu ini. Mau saat teduh aja dia harus sembunyi-sembunyi loh. Makanya kita yang dikasih kebebasan sama Tuhan. Kita itu kan dikasih berkat sama Tuhan tiap minggu toh. Tiap hari dikasih berkat sama Tuhan. Punya mobil, bisa naik angkot, bisa naik Grab, bisa naik taksi online. Datanglah tepat waktu. Punyai rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Ini pasti disukai. Makanya coba lihat, pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Semua orang yang datang dengan hati yang haus dan lapar. Makanya tadi saya bilang toh, sewaktu saya masuk dalam gereja itu, yang saya rasakan banyak jiwa-jiwa merasakan kesesakan. Tetapi di dalam kesesakan itu ada hadirat Tuhan tuh kuat banget. Bu Keti kok bisa tahu ya, ada yang seperti itu. Makanya relationship itu penting. Baru masuk, saya lewat samping saudara, baru masuk lorong gitu. Wah, ini hadirat Tuhannya dahsyat banget. Dahsyat banget saudara. Sekalipun banyak jiwa-jiwa mengalami kesesakan. Makanya begitu pujian penyembahan diberikan, di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkanku jadi anaknya. Amin. Di rumah Bapa itu banyak kasih. Di rumah Bapa kita diampuni, saudara. Hadirkan itu. Amin. Meskipun tadi begitu pujian penyembahan dilepaskan, saudara. Wah, saya tidak tahan, saudara. Saya nangis sepanjang dari masuk. Bayangin, saudara. Masih baru masuk, saudara. Baru masuk loh, baru masuk gereja. Hadirat Tuhan itu, saya duduk itu, wah air mata saya itu dileweran, saudara. Makanya saya itu kalau ke gereja hampir nggak pernah sama teman-teman gitu. Saya duduk sendiri gitu. Mau merasakan hadirat Tuhan.
Saya nggak mau dengan orang-orang yang ngobrol di gereja gitu ya, nggak mau. Saya mau merasakan hadirat Tuhan. Ada waktu buat ngobrol. Nanti setelah ibadah, mau ngobrol kayak mau ngopi kayak mau kafe kayak mau sampai tengah malam, monggo. Tapi ada waktu Tuhan nyembah. Wah, kemarin saudara waktu nyanyi lagu itu saya nangis sekali. Karena ada satu, bagaimana ya saudara? Ada satu kebahagiaan dalam rumah Bapa. Anda tuh betah gak sih kalau di rumah sendiri? Betah kan? Kalau rumah itu penuh dengan damai sejahtera, sekalipun ya maaf, mungkin berasnya gak terlalu banyak, mungkin lauk pauknya gak terlalu banyak, uangmu mungkin gak terlalu banyak, tapi kalau damai sejahtera itu menyenangkan jiwa. Sekalipun rumah gedong, gede-gede, banyak sekali yang tidak bahagia. Amin. Tapi coba, sewaktu kita di dalam rumah, wah, di rumah Bapakku penuh dengan kasih. Di rumah kita hadirkan semuanya itu. Makanya supaya nggak ribut terus, hadirkan Sion. Supaya seperti ini. Mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sebab Kau layak terima pujian. Waktu kita nyembah Tuhan, damai sejahtera itu pasti turun. Asalkan rasakan hadirat Tuhan. Jadi tidak asal menyanyi. Rasain dulu hatimu tenang. Makanya doa itu aja cepet-cepet saudara. Doa cepet-cepet itu buat apa? Doanya juga gak usah panjang kali lebar kali tinggi. Nggak usah. Yang penting itu rasain dulu hadirat Tuhan. Mau tekananmu kayak apapun, rasain saudara. Rasain. Amin. Rasain aja. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Artinya apa toh? Banyak orang-orang di luar sana yang gak kenal sama Tuhan Yesus. Waktu ngelihat kita, loh kok bisa ya? Kathy itu kan gak punya pekerjaan. Kathy itu kan cuma hamba Tuhan. Dari mana dia dapat duitnya? Tapi lihat Kathy kok tetap sukacita ya. Kuncinya apa ini? Banyak jiwa-jiwa akan melihat, kok istriku makin nyembah Tuhan ya? Kok suamiku tiba-tiba berdoa ya? Kok tiba-tiba mertuaku yang membenci aku tiba-tiba dia doa ya? Ini loh. Wajah yang penuh dengan sukacita Tuhan itu dilihat sama orang. Loh kok bisa? Dia kan gak punya pekerjaan. Tapi hatinya meluap dengan ucapan syukur. Nih lihat, sampai orang-orang terkejut, terkagum-kagum. Bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan. Lihat, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Perkara besar itu bukan dia membayar utangmu, bukan. Bukan dia menyembuhkan sakit penyakitmu, bukan. Tetapi apa? Lihat di ayat sebelumnya. Mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Ini loh mengacu pada ayat itu. Gak punya apa-apa gak masalah saudara. Mau tekanannya sebesar apapun, kehancurannya kayak apapun, sekeos apapun, kepapat kayak apapun, hatinya tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Gak meloan, gak nangisan, gak cengeng, gak dikit-dikit, gimana sih Tuhan kok gini, gak gini, menye-menye. Enggak. Mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita sorak-sorai. Yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti pulang membawa berkasnya. Pernah dengar lagu ini kan? Ini lagu lama. Kalau nyanyi lagu ini jangan cuma suka beatnya atau lagunya itu kayaknya menyenangkan gitu ya. Tapi lihat liriknya. Ada kehidupan di dalam lirik setiap lirik. Ini sebenarnya ini
Mazmur 126 ini pujian penyembahan ini. Jangan menyepelekan pujian penyembahan, makanya saudara. Jangan lagi datang ibadah, ntar dulu masih pujian penyembahan, nanti dulu. Anda salah besar. Orang-orang yang seperti ini tidak membawa ukupan. Sama seperti waktu kita saat teduh. Jangan tidak membawa persembahan. Sekali lagi saya bilang, datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Berlimpah dengan ucapan syukur, Tuhan, sekalipun hari ini jualanku cuma laku 1. Bahkan banyak sekali ruginya. Tapi yang terpenting aku tidak kehilangan hadirat Tuhan. Saya ingat betul saudara, sewaktu kami punya resto ya. Resto kami yang tadinya tuh rame banget, laris banget. Tiba-tiba sepi banget. Saya melihat mami saya, dia berdoa, Tuhan, hatiku sedih memang, tokoku sepi, warungku sepi. Tapi kehilangan hadiratmu itu justru lebih menyedihkan. Lihat loh, dia tetap menyembah Tuhan di dalam tekanan. Di warung, di resto kami itu, dia duduk berdiam, dia berdoa secara sembunyi-sembunyi. Kalau Tuhan yang tidak bekerja, tidak ada pujian penyembahan di dalam sini. Makanya penuhi dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Supaya engkau dan aku bisa berdoa. Punyai saudara. Makanya fokusnya bukan kepada mujizat, nyembah. Ya, nyembah. Wah Bu, saya itu punya persoalan besar Bu. Udah gak tahu lagi lah Bu, saya itu kayak apa Bu. Rasa-rasanya pengen mati aja nih ini. Hadirkan Sion agar supaya kita bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Makanya Bu, orang gila dong Bu. Orang gak punya apa-apa kok. Orang tekanannya begitu besar kok disuruh jingkrak-jingkrak. Inilah bedanya orang-orang yang mengharapkan Tuhan dengan yang tidak. Makanya nih lo lihatin, pengharapan di tengah-tengah penderitaan tuh. Selama kita di dalam penderitaan tidak ada pengharapan, susah. Mau nyanyinya susah. Yang ada rengean. Saya kalau di rumah gak ada orang, wah saya bisa lompat-lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Memangnya waktu saya nyanyi begini, saya baru dapat transferan gitu? Baru dapat uang deposito gitu? Enggak, saudara. Justru pada saat saya nggak mampu apa-apa, sewaktu saya direndahkan sama orang, sewaktu orang menyepelekan saya nyanyi, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Itu yang kesedihan, yang ribut terus, kelemahan tubuh melanda, nyanyi makanya. Nyanyi saudara. Itu lagi menghadirkan Sion. Sion tadi bicara tentang apa? Pujian penyembahan, hadirat Tuhan. Sion bicara tentang apa? Ada ribuan malaikat surga ada dalam rumah kita. Hadirkan saudara. Saya pernah berada dalam sebuah tempat begitu ya, tempat itu tuh angker banget. Saya nggak doa panjang kali lebar, saya justru nggak doa. Saya nyanyi di hadapan Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Lihat liriknya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Menang kalau tidak di dalam Yesus nggak bisa ngalami kemenangan. Lah kemenangannya tentang apa? Melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, melawan kelemahan tubuh.
Itu namanya ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ada beberapa waktu yang lalu saudara, ada orang berusaha mengirimkan klenik gitu ya saudara di rumah kami. Klenik itu tuh ya kayak semacam jambi-jambi gitulah ya, dilempar dalam rumah kami begitu. Rumah orang tua ya, bukan rumah saya, rumah orang tua begitu. Lihat, iblis bisa melakukan apa saja, tapi kuasa iblis itu mandul. Karena apa? Ada kuasa dalam Tuhan. Yang bisa dilakukan iblis hanya melempar, tapi kuasanya nggak terjadi. Kenapa? Karena ada pujian penyembahan. Makanya jangan pernah takut kalau ada orang ngirim roh jahat itu, jangan takut saudara. Jangan kau lawan dengan, banyak sekali orang ngomong kalau perilaku dukun harus dilawan dengan dukun. Maaf ya, maaf sekali. Pengetahuanmu cetek tentang firman Tuhan. Nyanyi aja. Saya pernah waktu itu saya lagi bersama teman-teman gitu ya. Teman-teman saya itu ada yang dia dikasih karunia sama Tuhan tuh bisa melihat gitu. Waktu saya nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Waktu nyanyi kayak gitu, teman saya tuh ngeliat, wah, liatin kak, itu roh jahatnya bisa keluar. Dia ngeliat kayak apa tuh ya, kayak mukanya itu kayak berdarah gitu ya. Bukan tuyul sih, bukan. Jadi kayak roh jahatnya tuh mukanya tuh berdarah banyak kayak gitu. Ya model-model kayak gitulah ya. Saya nggak pernah lihat soalnya saudara. Jujur aja saya nggak pernah lihat. Saya hanya bisa merasakan hadirat roh jahat, tapi saya nggak pernah dikasih lihat secara kasat mata gitu, nggak pernah lihat. Waktu nyembah Tuhan itu, ya betul itu ada kuasa dalam namanya, betul. Jadi waktu nyembah Tuhan itu kabur, itu keluar, itu setan-setannya. Itu rumah angker banget. Makanya teman saya ini nih lumpuh karena apa? Autoimun. Dia kena lupus. Dia lupus, semua organ tubuhnya rusak semua. Sewaktu saya berdoa, Tuhan katakan dia dipenuhi dengan roh jahat. Makanya begitu saya masuk, waduh, rumahnya wangker po. Dia tinggal sendirian, wangker banget. Dia lumpuh. Iblis buat dia lumpuh. Saya bilang, doa gak sih? Doa sih kak, tapi kok saya makin sakit? Ya dia, karena tidak ada ukupan, tidak ada penyembahan. Makanya tadi saya bilang toh, ojo cuma doa biasa, harus ada penyembahan. Ini loh, korbannya dibawa. Karena kalau doa saja, iblis itu ketawa kalau kita cuma doa toh. Kalau cuma doa saja, percuma saudara, iblisnya juga bisa kok tertawa iblisnya. Inilah pujian penyembahan. Makanya saya bilang, begitu kami datang gitu ya, itu tiba-tiba anak ini, kan dia ikut di komsel kami gitu ya, dia tuh banyak mengalami perubahan. Jarang banget masuk rumah sakit, jarang banget. Makanya saya kasih tahu, Anda yang sakit secara fisik, perhatikan ukupan, ya, perhatikan ukupan, perhatikan penyembahan. Makanya sebenarnya saudara, kalau misalkan, Bu, rumah saya itu angker, Bu, tolong Bu doakan. Bukan hamba Tuhan yang harus berdoa, itu kan rumah-rumahmu. Kamu yang harus berkuasa, jangan iblisnya yang berkuasa, itu rumahmu. Caranya bagaimana? Bukan doa. Doa boleh, ada kalanya kita doa, boleh. Tapi itu loh, ukupan. Roh Kudus hanya turun kepada setiap tempat yang kudus. Gak mungkin kita di dalam rumah ada setan, ada Roh Kudus, gak mungkin saudara. Makanya beresin dulu. Rumah itu harus penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Caranya bagaimana? Muji nyembah Tuhan. Saya itu di rumah tuh hampir sedikit saudara kalau untuk urusan doa itu. Kecuali doa syafaat ya. Doa syafaat itu nanti belakangan. Saya tuh lebih banyak nyembah Tuhan. Ya, jadi Anda yang punya sakit secara fisik, Tuhan ingatkan. Seperti yang tadi waktu saya pelayanan di teman saya yang kena autoimun itu tadi tuh. Saya tanya banyak banget itu rumah.
2 lantai gitu, setan semua. Waktu saya disuruh Tuhan naik ke lantai atas, saudara, walah, itu rumah kosong kan, karena dia ada di bawah, dia kondisinya agak lumpuh gitu, setengah lumpuh gitu. Makanya dia nggak pernah naik ke atas. Rumah kalau kosong, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah ada jiwa di dalam situ, makanya banyak setan yang ada di situ. Sama kok kayak jiwa kita itu. Jiwa kalau kosong, setannya yang masuk. Makanya jangan biarkan jiwamu kosong. Ya, dalam rumah itu tuh jangan angker, saudara. Dalam rumah itu jangan hilang damai sejahtera. Makanya pujian penyembahan itu loh. Ya, pujian penyembahan. Bu, pujian penyembahan. Oh, tiap hari loh Bu, saya itu nyetel apa ku jenenge pujian penyembahan. Loh, bukan itu. Bukan itu, saudara. Sekalipun 24 jam Anda nyalain speaker pujian penyembahan, kalau hatimu sendiri nggak nyembah, percuma. Karena yang dibutuhkan tuh kitanya yang nyembah, bukan radionya yang nyembah, bukan tape-nya yang nyembah, kita yang nyembah. Amin. Ya, jadi supaya apa toh? Ini dilihatnya Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang ini. Lihat. Makanya tadi saya bilang toh, iblisnya bakalan pergi kemana-mana, bakalan pergi meninggalkan rumah kita. Karena apa? Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Makanya tidak gampang diintimidasi sama iblis. Beberapa hari-hari ini, saudara, saya itu merasakan banget iblis berusaha mengintimidasi saya karena saya dalam keadaan tekanan. Tekanan yang saya hadapi nggak mudah. Tapi tiap kali mau ada tekanan, saya nyanyi nyembah Tuhan. Ya, berikutnya, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Lo lihat nih, Tuhan melakukan perkara yang besar di garis bawahi. Ini bukan tentang mujizat kita terima duit banyak-banyak, oh utangmu lunas, oh sakitmu sembuh, oh pasangan hidupmu kembali. Bukan itu. Sewaktu kita bisa mengalahkan, termasuk kesusahan dalam mengampuni kesalahan orang, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Oh, engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, tapi engkau mau berdoa untuk pasanganmu, itu melakukan perkara yang besar. Itu Sion. Sewaktu engkau bisa melepaskan berkat untuk orang yang menipu bisnismu, hadirkan Sion. Tetap nyembah Tuhan, bisa mengampuni orang itu. Itu kemenangan besar namanya, saudara. Bukan tentang semuanya balik. Aduh, duitnya nggak balik, Bu. Duitnya nggak balik. Makanya lihat kan, saya pernah saksikan waktu saya kecopetan. Doa saya tidak mengatakan, Tuhan aku berdoa, Tuhan duitku balik. Enggak. Doa saya adalah saya mendoakan si tukang copet itu, Tuhan buat dia takut akan Engkau. Buat dia takut akan Engkau. Jangan mengeluarkan kutuk, makanya saudara. Karena selama kita mengeluarkan kutuk, yang ada itu iblisnya yang ada. Tuhan gak cawe-cawe, Tuhan gak ikut-ikut. Penuhi kita dengan hadirat Tuhan. Ya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu apa? Tanah Negeb itu tuh padang pasir yang ada di Israel, bagian selatan. Itu tanah Negeb. Nanti ya saudara, Anda kalau ada berkat lebih, pergilah ke Israel. Amin. Lihat di sana. Di sana itu bukan tentang berlibur, saudara. Bukan healing. Tapi lihat di sana, tanahnya Tuhan, tanah suci itu. Anda akan ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa dahsyat. Makanya waktu pergi ke Israel, jangan dianggap itu kayak holiday. Itu kita tuh lagi banyak nyembah di sana. Miliki kerinduan. Sekalipun kau belum punya uang sekarang ini untuk pergi ke Israel, miliki aja dulu. Saya dulu juga kayak gitu kok. Miliki aja kerinduan dulu. Kalau misalkan siapa yang mau didoain, yang mau pergi ke Israel, saya selalu ngangkat tangan, saudara. Karena saya ngerti, saudara, saya ngerti. Ke situ tuh butuh biaya besar. Kalau hatinya benar-benar rasa haus dan lapar, pasti diberi kasih berkat. Ongketi aja bisa kok. Ya, apalagi Anda. Ya, bisa ya? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering. Bayangin, batang air kering. Engkau sedang mengalami kekeringan apa sekarang?
Gak ada sama sekali. Kering, beras kering, lauknya kering, keuangannya kering, hubungan suami istrinya kering banget, hubungan keluarga kering banget. Sakit penyakit gak sembuh-sembuh, sampai habis uang, jual-jual ini dan segala macamnya, kering semuanya. Lihat, Tuhan memulihkan batang air yang kering. Tuhan loh yang memulihkan, saudara. Engkau mengalami kekeringan apa? Tuhan yang memulihkan. Makanya tadi kayak pujian tadi, di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Nyembah Tuhan aja, saudara. Perhatikan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Batang air yang kering. Kering apa sekarang ini? Tuhan bisa loh. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Mau kehancuran kayak apapun, Tuhan bisa, saudara. Makanya banyaklah nyembah Tuhan. Amin. Banyaknya nyembah Tuhan. Di dalam kesesakanmu, di dalam ketakutanmu, di dalam kekhawatiranmu, nyembah Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Punyai rasa itu. Amin. Semakin hatimu sakit, semakin hatimu terluka, nyembahlah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekalipun engkau hilang pengharapan, sewaktu kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu memulihkan jiwa kita terlebih dahulu. Tuhan tidak akan memberikan kita mujizat apa-apa selama jiwa kita itu belum dipulihkan. Karena di dalam ketenangan harus ada, di dalam doa harus ada ketenangan. Coba lihat aja, sewaktu bangsa Israel banyak bersungut-sungut, mereka makin lapar. Semakin kita banyak bersungut-sungut, semakin banyak dosa yang terjadi. Ini yang dilihat belakang terus. Kegagalan, kehancuran, sakit hati diingat-ingat terus. Makanya tidak pernah melihat adanya mujizat. Makanya lapar terus kan. Kayak bangsa Israel lapar terus. Aku butuh daging. Aku butuh makanan enak. Pengen balik ke Mesir. Noleh ke belakang terus. Jangan noleh ke belakang terus, nanti tengengan, saudara. Orang kalau ngelihat ke belakang tengengan, sakit leher enggak? Seringnya melihat ke belakang, tulangmu jadi sakit. Tulangmu loh jadi sakit. Amin. Ya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Orang yang menciptakan lagu ini, waktu bikin lagu ini, apakah dalam keadaan dia punya semuanya? Dia merasakan adanya kehancuran. Dia merasakan adanya kehilangan. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kalau nyanyi, semua-semuanya ada, semua-semuanya tersedia, semua orang juga bisa nyanyikan lagu itu. Tapi sewaktu kita dalam tekanan, kita direndahkan sama orang, sakit penyakitmu gak kunjung sembuh, nyembah Tuhan, saudara.
Amin. Nyembah Tuhan. Orang-orang, lihat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Garis bawahi kata menabur. Karena ini penting, ini penting. Orang-orang yang menabur apa dulu ini? Jangan sampai kita nangis karena nangisnya itu nangis disakiti, bukan. Jangan sampai karena nangisnya itu nangis karena kehilangan, ditipu, dan lain sebagainya, itu emosional. Ya, tapi nangisnya ini karena apa toh? Nangisnya itu tuh karena ucapan syukur. Orang-orang yang menabur pengampunan, menabur ucapan syukur, menabur sorak-sorai, menabur hati yang bergirang, menabur kebaikan. Nah ini garis bawahi dulu kata menabur. Nah, yang menabur apa dulu? Ya, menabur dengan mencucurkan air mata. Sewaktu engkau mengampuni seseorang yang merendahkan kamu, yang menganggap sepele kamu, dengan mencucurkan air mata ini loh, kelihatan. Jiwanya akan dipenuhi dengan sorak-sorai. Jadi nangisnya bukan karena nangis penderitaan, saudara. Tapi nangisnya karena apa? Bangga punya Tuhan. Kayak tadi yang saya bilang tadi, sewaktu saya masuk di dalam gereja kemarin itu, baru masuk lorong, belum duduk, baru masuk lorong, hadirat Tuhan itu begitu kuat sekali. Ada banyak sekali jiwa-jiwa yang mengalami kesesakan di situ. Dan ternyata gembala gerejanya mengalami kesesakan Tuhan. Saya bisa merasakan itu, saudara. Makanya saudara, menabur dengan cucuran air mata. Lihat dulu engkau menabur apa. Sewaktu engkau ditipu sama orang, Tuhan aku mengampuni orang ini, Tuhan. Tuhan aku mengampuni. Tuhan aku mengampuni. Ini menabur. Menabur pengampunan, menabur kebaikan, menabur ucapan syukur, menabur sorak-sorai. Ya, tetap mengucap syukur walaupun gak dapat apa-apa. Tetap mengucap syukur walaupun ditipu habis-habisan. Karena di dalam Tuhan, perhatikan, segala sesuatu yang sedang kita alami itu atas izin Tuhan. Sekalipun kita hidup dalam pencobaan Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan. Tetapi pencobaan itu terjadi oleh karena dosa kita. Ya saudara, semuanya itu atas izin Tuhan. Jadi Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. It's okay. Proses yang Tuhan bawa di gunung maupun di lembah Tuhan ada. Artinya Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Mau gagal atau berhasil Tuhan ada. Amin. Orang-orang yang menabur, makanya digarisbawahi dulu, menabur apa dulu ini? Ya. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dengar baik, engkau yang ditinggalkan oleh pasanganmu, tabur. Tabur yang baik. Jangan mengutuk pasanganmu. Pasanganmu sedang buta. Pasanganmu sedang tuli. Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, telingamu lagi disembuhin sama Tuhan, matamu lagi disembuhin sama Tuhan. Makanya doakan pasanganmu yang tuli dan buta itu agar supaya terbuka telinga dan terbuka mata. Maka terjadi pertobatan. Amin. Maka terjadi pertobatan. Ah bu, biarin aja lah bu, dosa-dosa dia sendiri. Ya. Anda gak akan pernah menuai apa-apa. Itu artinya Anda sepakat dengan perceraian. Maaf ya, saya harus memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kitanya yang salah, sekalipun pasanganmu yang salah, Anda benar, Anda ditinggalkan, tetap ada peran sebagai tiang doa, ada peran sebagai imam. Dua-duanya harus punya ukupan, dua-duanya harus punya sion, dua-duanya juga harus membawa ukupan di hadapan Tuhan. Makanya kalau terjadi ketimpangan satunya, ya, tuli dan buta tentang firman Tuhan, makanya selingkuh dan lain sebagainya, dua-duanya tetap salah.
Makanya jangan pernah mengatakan, biarin aja lah Bu, dosa-dosa dia. Kamu pun juga dosa. Jangan sepakat dengan perceraian. Kalau pengen hidupmu diberkati, jangan sepakat dengan perceraian. Katakan amin dalam dirimu. Apalagi engkau punya anak, jangan tabur perceraian di dalam keluargamu. Rebut kembali jiwa. Amin. Rebut. Sekalipun rasa-rasanya Bu, biarin aja orang dia sudah menikah lagi. Kalau itu dari Tuhan, rebut. Mau dia nikah lagi, mau punya anak sekalipun, rebut. Karena itu jiwa. Anda menikah di tempat yang benar. Anda menikah sudah dikuduskan oleh Tuhan. Rebut jiwa suami. Amin. Saya ngomong begini karena ngalami, saudara. Karena saya melihat sendiri. Kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Melihat sendiri Tuhan bekerja dahsyat banget. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Enggak hanya itu. Orang yang berjalan maju, lihat maju. Makanya tadi saya bilang, kalau kita suka noleh ke belakang, bakalan sakit tulang alias tengengen. Jangan lihat kegagalan, jangan lihat kehancuran. Jangan pernah melihat ditinggalkan. Jangan pernah melihat ditipu dan lain sebagainya. Jangan noleh ke belakang. Lihat garis bawahi kata maju, berjalan maju. Orang yang berjalan maju, garis bawahi, katakan dalam dirimu sendiri, aku harus berjalan maju. Orang yang berjalan maju itu gak gampang dengan kelemahan tubuh, saudara. Amin. Orang yang berjalan maju itu gak gampang diintimidasi oleh iblis. Orang yang berjalan maju gak gampang, saudara, ditakut-takutin sama iblis. Karena dia akan maju terus. Dia tahu ada pengharapan. Dia tahu ada kekuatan Tuhan. Makanya lihat, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nih garis bawahi benih. Benihnya apa dulu ini? Kalau benihnya kebencian, ya percuma. Makanya nangis terus. Kalau benihnya benih penyesalan terus, benihnya benih sakit hati terus, ya nggak bakalan maju. Yang ada noleh ke belakang, yang ada sakit tulang, tengengen karena nolehnya ke belakang terus. Tuhan katakan orang yang berjalan maju, saudara, majulah. Tuhan katakan apa toh? Bahwa pengharapan itu ada dan masa depanmu gak akan hilang. Firman Tuhan ini bukan dikhususkan untuk sesuatu hal yang khusus, tidak. Ketika engkau sudah gak ada harapan lagi, Tuhan katakan pengharapan itu ada dan masa depanmu tidak akan hilang, titik. Gak ada koma. Makanya perhatikan dulu, kamu lagi nabur apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, perhatikan benihnya apa dulu. Benih sukacita, benih pengharapan, benih ucapan syukur, benih sorak-sorai pasti menuai. Pasti menuai. Ya. Sambil pulang, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Keluarga kami ditipu habis-habisan. Finansial kami nggak tersisa sedikit pun. Untuk urusan makan susah banget. Tapi lihat, kami maju terus ke depan. Nggak gampang memang. Tapi ditabur benihnya, bikin yang namanya mesbah keluarga. Coba aja, saudara. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada hambatan, tidak ada kehancuran, mesbah keluarga mungkin nggak ada. Tapi karena kehancuran, karena kegagalan, karena kehilangan, karena ditipu habis-habisan, maka terjadilah mesbah keluarga. Ini loh yang disebut dengan Sion. Tuhan lagi memulihkan yang tidak ada itu tadi. Sionnya dipulihkan dulu, agar supaya ayat yang terakhir ini terjadi. Makanya fokusnya jangan di ayat yang ke-6 tok, saudara. Jangan cuma di ayat 6. Oh, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, dahsyat, dahsyat. Jangan latah yang seperti ini, saudara. Tapi ingat, ada ayat 1, ada ayat 2, 3, dan seterusnya. Lakukan dulu urutannya persis seperti ini. Ya,
Dipulihkan dulu Sionnya. Ya, bukan hanya doa saja, pujian penyembahan. Engkau sesak hatimu, nyembah Tuhan. Engkau hatimu terluka, nyembah aja, nyembah. Engkau disakiti oleh orang tuamu, mertuamu, pasanganmu, nyembah Tuhan saja. Saya tahu itu nggak enak, tapi percayalah, di dalam tekanan kehidupan, dalam kesesakan seperti apapun, di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Siapapun yang masuk dalam hadirat Tuhan pasti ada pembelaan. Amin. Engkau mau diperlakukan orang kayak apapun, pasti ada pembelaan. Engkau mau terjadi seperti apapun, ada pembelaan Tuhan. Amin. Saya selesai, saudara. Goralalalawalawalaraba ya syakaralaraba. Oh iyalah walawalawalaraba ya ralaraba. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Di rumah Bapa ada begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu. Begitu banyak yang mengalami kesesakan. Tapi pagi hari ini, Tuhan sedang melepaskan semuanya itu. Ikatan ketakutan itu lagi dibabat habis sama Tuhan. Ganti dengan sukacita Tuhan. Tuhan, lepaskan kasih-Mu. Tuhan, lepaskan cinta-Mu ya Tuhan. Tuhan, lepaskan anugerah-Mu ya Tuhan. Berlimpah atas setiap kami. Di rumah Bapa ada kesembuhan. Di rumah Bapa ada kekudusan hati. Di rumah Bapa ada penyediaan keuangan. Di rumah Bapa ada pertolongan. Tuhan, Kau tidak pernah terlambat. Engkau bukan Tuhan yang terlalu cepat, tetapi Tuhan, Kau tepat waktu dalam menolong setiap kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat. Biar Kau Tuhan Allah yang terus memberkati mereka ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Pengharapan baru terjadi. Ya Tuhan, hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami terus bergirang, karena kami punya Tuhan Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, sekalipun hari ini kami belum melihat apapun, tetapi berbahagialah kami yang belum melihat, namun kami percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau dahsyat bagi setiap kami. Kami percaya hari ini semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Ada kemenangan di dalam hati kami. Ada sorak-sorai yang berlimpah-limpah-limpah di dalam setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Adalah Raja. Raja adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Keti anak raja, Anda anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dengar baik saudara, Anda yang lagi sakit, dengar baik, nyanyi lagu tadi ya. Anda sakit apa saja, sakit mentalmu, sakit hatimu, sakit tulangmu, kok nggak bisa jalan, nyanyi lagu yang ini ya. Aku anak raja, Anda anak raja, kita semua anak raja. Terimalah kesembuhan daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua, mulai pagi hari dan sampai seterusnya. Ada kuasa hadirat Tuhan, ada kuasa kesembuhan Tuhan sedang dilepaskan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada breakthrough, ada terobosan yang besar dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis usaha kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang baru itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari katakan sama-sama. Amin. Dan Yesus dahsyat, dan Yesus dahsyat. Selamat beraktivitas saudara, biar hatimu terus berkirang di dalam Tuhan ya. Ketemu besok jam 7 pagi. Shalom semuanya, Tuhan berkati.